ini belakang ya. Saya belakang kalau begitu saya berikutnya ke Golkar dulu. Apa ada Pak Taufan Pawe? Silakan Pak Taufan Pawe. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pimpinan, sahabat-sahabat anggota Komisi 2 dan segenap mitra baik dari Ibu Menpan RB dan jajarannya, dan begitu pun Kepala BKN, Prof, terima kasih dan jajarannya. Saya hanya ingin mencoba meluruskan pada RDP sebelumnya. Saya mencoba memberikan pokok-pokok pikiran terkait P3K itu yang menjadi beban negara. Belum tuntas karena di-cut oleh pimpinan waktu itu. Pimpinan mengatakan dibahas pada saat RDP selanjutnya, karena pada waktu itu hanya persoalan efisiensi. Nah, viral lah di media sosial seolah-olah saya tidak berpihak kepada P3K itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara P3K itu sendiri, mungkin alangkah bijaknya kalau kita berbicara historis dulu, Bu Menteri. Historisnya P3K itu ada situasi dan keadaan di daerah-daerah ASN yang sudah pensiun, yang spesifik dan punya keahlian, tidak bisa diisi oleh ASN lainnya yang ada pada lingkungan itu. Maka dibukalah P3K itu untuk mengisinya dari tenaga-tenaga honorer. Dalam perjalanan waktu ternyata maksud baik dari pemerintah di sini kebablasan dengan kondisi situasi politik, yaitu tidak sedikit kepala-kepala daerah harus membayar utang budi kepada tim sukses lah, tim pemenangan lah, apapun namanya. Ini faktanya Bapak Ibu sekalian. Sehingga bagaikan air bah, tenaga-tenaga honor itu dengan SK kepala daerah bermunculan. Lebih ironisnya lagi, banyak SK-SK kepala daerah yang status kepala daerah, status honor, setelah mendapatkan SK, dia merantau, pergi menjadi pekebun sawit lah, dan lain-lain sebagainya. Nanti setelah mau ada seleksi P3K, kembali lagi. Nah, di satu sisi kita tidak boleh tutup mata, ada tenaga honorer seperti contoh tenaga kebersihan, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, itu betul-betul mengabdikan dirinya tanpa pamrih. Masa sih mau dipersandingkan dengan kondisi status yang saya katakan tadi itu? Nah, dalam perjalanan waktu, sepertinya kondisi ini tidak bisa dibendung. Semua tenaga honorer ingin menjadi P3K. Tapi ada satu hal, inilah yang saya maksud beban. Ada satu hal yang perlu kita pikirkan. Penggajian tenaga P3K itu dibanding dengan tenaga honor 1:3, Pak. Ini tidak boleh kita tutup-tutupi. 1:3. Berarti pasti tenaga honorer ini punya semangat, kemauan, nafsu untuk ikut diterima juga P3K. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah negara, apakah Ibu Menpan RB, Kepala BKN, sudah mempersiapkan green theory untuk memangkas setidak-tidaknya membendung arus yang sangat dahsyat ini? Tidak gampang, Pak. Kita tidak bisa memungkiri semangat masyarakat di luar sana yang honorer, puluhan tahun bahkan, ini sekali diangkat menjadi P3K. Nah, ada enggak green theory yang bisa dilahirkan untuk mengakomodir itu? Tapi di satu sisi juga kita harus membuat tata kelola manajemen penanganan P3K ini secara berkepastian hukum dan berkeadilan, Pak, Bu. Nah, perlu ada upaya. Saya tidak tahu seperti apa upaya yang sangat progresif dan responsif mengetahui sedetail-detailnya
tenaga-tenaga honorer itu yang berkapasitas, berkompetensi, dan berintegritas. Ini. Kita harus mendapatkan tenaga-tenaga honorer yang memang kebutuhan negara ini. Karena tidak sedikit tenaga honorer, guru lah, tenaga kesehatan lah, yang memang punya kapasitas. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mau kemukakan, yaitu kondisi yang menjadi faktual terkait dengan penerimaan paruh waktu. Nah, bagaimana dengan penerimaan paruh waktu ini dengan kondisi tenaga-tenaga kesehatan yang tidak lulus CPNS untuk lulus seleksi tahap kedua dan ketergantungan dengan dana BLUT. Saya izin pimpinan, saya punya pandangan. Benar yang dikatakan pimpinan tadi. Ini masalah akan jadi bola liar. Ini masalah akan jadi benang kusut, benang yang basah, susah diurai. Jadi dibutuhkan komitmen kebersamaan untuk kita mencari metodologi, grand teori yang tepat, menyelamatkan mereka-mereka semua ini. Kita tidak boleh padamkan mimpi para honorer ini untuk jadi P3K. Tapi di satu sisi juga, apakah kita siap? Apakah negara siap? Negara, kalau kita melihat tadi pembagian alur, izin saya kemukakan, menarik sekali dari pemaparan tadi, yaitu hulu dan hilirnya masalah ini adalah penerimaan atau rekrutmen tenaga non-ASN. Itu tentu dari pemerintah daerah sini. Terus masuk ke wilayah Mempan RB, yaitu kebijakan penataan tenaga non-ASN dan penetapan formasi P3K. Nah, ini sudah mulai seru nih di sini nih. Ini pembagian tugas dan wewenang. Setelah itu alurnya adalah ke BKN, yaitu kebijakan teknis pelaksanaan seleksi P3K. Ini sudah berbicara teknis ini. Lulus dan tidaknya. Berapa banyak diterima, itu urusan Mempan RB. Nah, olehnya itu, saya ingin mengemukakan pada kesempatan ini, izin pimpinan memberikan kontribusi pemikiran, bisa tidak ada target-target capaian. Ada target capaian agar supaya P3K ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya dengan berkeadilan dan berkepastian hukum. Karena kita harus pikirkan juga, tidak sedikit instrumen regulasi yang menjadi rambu-rambu contoh penganggaran untuk belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30%. Ini juga norma yang harus kita hargai. Tapi di satu sisi kita juga harus menyadari, ini mungkin barangkali Ibu Mempan dengan Kepala BKN perlu memikirkan daerah-daerah itu punya karakteristik yang berbeda. Ada yang punya kondisi devisa yang kuat, ada yang sedang, memang ada yang lemah. Nah, kalau formasi-formasinya sistemnya sama, berarti waduh kasihan daerah yang lemah. Tetapi kita juga harus pikirkan Pak Menteri, Pak Kepala BKN, masalahnya juga hulunya adalah usulan formasi dari daerah. Ini juga sebenarnya ini dilematis sekali. Jadi saya sependapat, kalau kita berkomitmen bukan hanya normatifnya saja, tapi kita berkomitmen kuat bahwa semua daerah harus meng-closing, menutup penerimaan-penerimaan honorer itu. Dengan catatan diikuti dengan sanksi yang berat. Sanksi berat yang minimal itu adalah potong daunnya. Pasti sudah menjerit daerah itu, Pak. Dan alokasi umumnya yang kita ancam. Karena dia yang mau, dia yang minum, daerah yang minum, pusat yang mabuk, Pak. Itu istilah saya yang paling klasik itu. Yang enak terima honorer-honorer. Masyarakat menuntut P3K. Yang pusing itu Ibu Mempan RB lah, Bapak Kepala BKN, pasti pusing, kita semua pusing. Akhirnya saya berkesimpulan Pak dengan
kontribusi pemikiran saya ini